Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 12 Desember 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, menjaga, melindungi apapun aktivitas Bapak Ibu Saudara semua. Senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan. Apapun masalah pergumulan seberat apapun, saya percaya, kita percaya Allah turut bekerja. Tuhan pasti pelihara setiap kita, asal kita jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan kita out of control, saudara. Jangan keluar dari pegang kendali kita. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Jangan berharap pada dunia yang fana, tapi berharap kepada Yesus. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan di atas segala kalanya. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 442. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Karena pagi ini kita mau baca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang terakhir 24 ayat 1-17. Kesalahan fatal dari Daud karena Daud mengandalkan kekuatan manusia. Tidak yakin dia akan habiskan iblis, saudara. Ya, sehingga dia mengandalkan kekuatan yang menghitung bangsa Israel. Dia pikir, wah hebat kuat. Dia lupa sama kekuatan Tuhan. Selama ini yang sudah menolong Daud adalah Tuhan. Selama ini yang menolong kita, bukan kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan Yesus. Jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Jiwamu dapat selamat sentosa. Amin, haleluya. Jangan berharap dunia yang fana. Amin. Jangan berharap pada manusia. Amin, haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja segala-galanya. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Jiwamu dapat selamat sentosa. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak akan lebih dari hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Haleluya. Kristus pemimpin, serahkanlah semuanya. Berharaplah hanya pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Tuntunlah hidupku, ya Roh Kudus pimpin aku, untuk kami berjalan bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini kami percaya Kau hadir, Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa dipelihara sama Tuhan,
sampai pada hari Kamis pagi ini tanggal 12 Desember. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau lebih dewasa dengan Tuhan. Makin hari mau andalkan Tuhan. Makin hari kita mau melekat dengan Yesus. Makin hari kita mau lebih dalam dengan Yesus. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Oleh itu pentingnya kita selalu melekat dengan Tuhan. Jangan bergaul akrab dengan dunia. Kalau bergaul akrab dengan dunia, nanti terkontaminasi, kena racun, kena raginya dunia. Tapi kalau kita akrab dengan Yesus, perkara surgawi janji Tuhan yang kekal akan nyata di dalam setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita mau lanjut baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yesaya pasal 2 ayat 22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Seperti kita nafas, ya, sebentar dalam 1 detik sudah selesai, saudara. Ya, bukan perkara yang kekal. Manusia bukan makhluk yang kekal, tapi juru selamat kita Yesus kekal. Ya, seperti embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat kita anggap manusia sebagai apa? Sebagai juru selamat, bukan, saudara. Maka jangan berharap kepada manusia. Seperti Daud, mari kita mau baca, ya, karena berkaitan sama Daud ada kesalahan besar, ya, karena Daud mengandalkan kekuatan manusia. Mari kita mau baca 2 Samuel pasal 24, saudara, dari ayat 1 sampai 17, ya, tentang kesalahan Daud ini. Ya, mari kita baca 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang mengasuh Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, ini sudah. Jadi supaya jangan sampai salah mengerti, saudara, ya. Ini Daud kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1, ya, itu kena bisikan iblis, saudara, atas izin Tuhan, ya. Seperti Raja Saul juga, ya, diizinkan sama Tuhan, ya, atas izin Tuhan. Roh jahat karena dia nuruti kedagingan. Orang kalau nuruti daging, saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengaum mencari siapa yang akan ditelan, saudara. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, sehingga roh Tuhan bersama kita. Tapi kalau kita sudah mengandalkan kekuatan manusia, kemungkinan besar iblis juga bisa membisiki kita. Iblis mempengaruhi kita. Iblis jadi racun. Mari kita baca. Di sini berkata 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, ini. Jadi intinya, ya, sebetulnya iblis, saudara, ya, atas izin Tuhan. Memang di sini dikatakan menghasut ini sebetulnya yang menghasut siapa? Iblis. Atas izin Tuhan supaya bangsa Israel dihitung orang Israel dan orang Yehuda. Jadi Daud sudah mulai berubah setia. Dia kurang yakin sama Tuhan dan dia pikir andalkan kekuatan manusia, ya, karena nanti akan berperang, toh. Ya, di sini Tuhan marah, saudara. Nanti berikutnya kita baca, ya, supaya jelas ini. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Bersabah. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Bukan berserah total kepada Tuhan, egonya ini. Nah, ini saudara. Maka Tuhan marah. Jangan kita harap pada manusia seperti firman Tuhan tadi. Jangan sombong. Kalau sombong Tuhan marah, karena orang sombong akan direndahkan sama Tuhan. Baca di dalam Yesaya pasal 2 juga, ya, berkaitan orang yang ego, yang congkak, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Saya mau baca Yesaya pasal 2, ya. Kita takut sama Tuhan, ya, seperti Daud nanti dapat terima hukuman Tuhan. Yesaya pasal 2 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Coba saudara, ya. Ya, jadi kita takut sama Tuhan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan manusia. Di situ Daud supaya aku tahu jumlah aku, egonya keluar, saudara, ya. Jadi tidak yakin, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini mulai bimbang ini, ya. Kalau bimbang, saudara, dapat hukuman dari Tuhan. Nah, kita baca. Lalu berkata Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tapi mengapa Tuanku raja mengadili hal ini? Bingung Yoab.
Biasanya tidak begini. Kenapa kau suruh hitung? Apa masalahnya ini? Ayat 4. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa. Nah, mulai gerak sudah. Ya, Daud sudah mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Sudah mulai berubah setia, sudah tidak yakin, sudah mulai bimbang. Suruh hitung semua pendaftaran bangsa itu, berapa jumlahnya sudah. Jadi berarti sudah mudah kekuatan ya. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arul dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah Kargat dan Yeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan ke sebelah kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba, sampai di Yehuda. Ya, jadi Yoab bersama pasukan ternyata dia taat kepada perintah, dihitung mulai pergi sudah, dihitung semua sudah. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem. Setelah lewat 9 bulan 20 hari. Wah, menghitungnya hampir setahun, saudara. Dia keliling itu, Yoab bersama pasukannya. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel. Ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Jadi 1,3 juta. Lapor. Sudah daftar semuanya. Lapor Yoab kepada Raja Daud. 800.000 orang Israel ya, dan 500 Yehuda. Jadi 12 suku bangsa totalnya 1,3 juta yang untuk punya artinya punya kemampuan untuk berperang, saudara ya. Tetapi berdebar-debar hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkan akhirnya kesalahan hambamu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Nah, sadar Daud. Hati berdebar berarti hatinya tidak tenang. Orang kalau jatuh dalam dosa pasti tidak tenang, saudara. Karena kita punya kepekaan. Lihat Adam dan Hawa waktu jatuh. Ya, Hawa tidak tenang, dia merasa telanjang dia. Oleh itu jangan main-main dengan dosa. Jadi di sini sangat luar biasa. Kita baca firman Tuhan supaya kita paham. Supaya kita punya kepekaan. Andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Karena lihat Yeremia 17 ayat 5 dikatakan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini kita bisa belajar. Karena Daud sudah mulai belajar mengandalkan kekuatan sendiri, tidak yakin, ya, mulai bimbang. Tuhan lihat hatinya sebenarnya mulai miring-miring, saudara. Ya, Tuhan marah. Terus berikutnya lihat ini. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Lihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuharapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepada. Nah ini, jadi mulai Daud kena hukuman pasti itu dari Tuhan. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan ada 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mutus aku. Jadi Tuhan perintahkan kepada Nabi Gad itu ada 3 bentuk ya hukuman Tuhan. Pilih salah satu, suruh pilih. Ya. Dan Daud memilih apa? So, mari kita baca. Lalu berkatalah Daud 14 kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Ya, kita jatuh biarlah kiranya kita jatuh, biarlah kita kiranya jatuh di dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai pada waktu ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai ke Berseba 70.000 orang. Wow, saudara. Ya, jadi Daud memilih hukuman datang dari Tuhan. Kalau datang dari manusia, wah manusia akan jahat, saudara ya. Jadi tidak mau. Jadi Daud pinter dia. Enaknya pilih yang datang dari Tuhan, penyakit sampar. Karena dia tahu Tuhan itu penuh dengan cinta kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Ya.
Dan ternyata diterima sama Tuhan, terima penyakit sampar kepada bangsa Israel, dan ternyata 70 ribu orang saudara mati saudara ya. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka mensalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan ada dekat tempat pengikaman Arama, orang Arona, orang Jebus. Nah ini saudara, bukti nyata. Yang pertama, kalau kita berdosa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, tapi ada hukum tabur tuai. So, ya, yang pertama, ada hukum tabur tuai. Tapi yang kedua, kalau kita asal bertobat minta ampun sama Tuhan, hukum tabur tuai itu Tuhan akan sisihkan lagi, Tuhan akan angkat lagi. Ini bukti nyata. Daud memang terima itu hukumannya, penyakit sampar, menular, mati 70 orang. Tapi karena Daud minta ampun sama Tuhan, sadar, maka Tuhan tidak menghukum terus-terusan, saudara. Diangkat sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Asal kita mau bertobat. Ini bukti nyata bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan ya. Oleh itu mari di sini kita bisa belajar, jangan sampai kita berbuat dosa, jangan nyakiti hati Tuhan, tapi belajar kita taat kepada firman Tuhan. Ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tapi domba-dombaku ini, apa yang dapat dilakukan mereka? Biar akhirnya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan kita belajar melalui firman Tuhan, supaya kita jangan berbuat dosa, nyakiti hati Tuhan. Maka pentingnya dalam Mazmur 119 ayat 11, kata firman Tuhan, biar firman-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Biar hari pentingnya Bapak Ibu, bersama saya ada firman Tuhan pagi malam, supaya menyadarkan kita bersama seperti firman Tuhan pada pagi hari, supaya kita jangan mempermainkan Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, jangan berharap pada kekuatan sendiri, jangan merasa sombong, tapi lebih bagus kita rendah hati, harap selalu kepada Tuhan. Senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada kekuatanmu sendiri. Serahkanlah pada Tuhan, haraplah pada Yesus, karena hanyalah Yesus juru selamat kita. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan, hidup selamat, damai sentosa. Jangan berharap dunia yang fana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa, senantiasa kita mau melekat dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memberikan firman kepada kita semua, supaya melalui firman itu membuat kita dapat dewasa, supaya kita dapat memahami, punya kepekaan, supaya dalam segala perkara kita selalu berserah total kepada Tuhan. Kita sekali-kali jangan berharap kepada manusia, berharap pada kekuatan sendiri. Gagal kita ya, fatal itu saudara. Tapi mari kita mau senantiasa berserah total kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Yesus berjanji Dia akan menyertai kita, dan berharap kepada Tuhan. Di situ berkat Tuhan akan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.